Ukuran integritasnya ini seperti apa? Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Kami menuntut kepada negara dalam hal ini Badan Gizi Nasional untuk stop sebentar saja. Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati, dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Mereka memanfaatkan segala proyek yang diberikan oleh pemerintahan. Pemerintahan bekerja hanya untuk orang-orang yang memiliki uang kawan-kawan. Selamat malam, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Bersama saya Rosyana Silalahi. Seruan aksi turun ke jalan makin nyaring terdengar. Mahasiswa menilai pemerintahan Prabowo telah salah menerapkan kebijakan yang membuat rakyat makin susah. Bagaimana menanggapi seruan ini? Saya mengundang dua aktivis. Aktivis 98 yang sekarang ada di pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu Fahri Hamzah dan Ferry Amsari, aktivis pro-demokrasi yang masih di luar pemerintahan. Dua aktivis sudah di dalam, masih di luar. Selamat malam, Bung Fahri, Bung Ferry. Malam, Mbak. Sebagai aktivis 98, seruan untuk turun ke jalan makin nyaring terdengar dan besok pada tanggal 12 Juni hari Jumat besok akan ada aksi turun ke jalan BEM UI, adik-adik Anda itu menyerukan satu yang cukup tegas, yaitu tentang kehidupan bangsa yang makin susah. Apa sebagai awal, apa seruan Anda juga bagi mahasiswa yang akan turun ke jalan besok? Ya, pertama kita mengerti hak-hak kita di dalam demokrasi kita, dan unjuk rasa adalah di antara hak dasar dari warga negara Indonesia. Dan dalam hal ini mahasiswa sering menjadi ujung tombak dari keaktifan masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, bahkan melebihi buruh, karena kelas menengah buruh kita itu tidak terlalu dominan karena kita bukan negara industri. Karena itulah peran-peran ini dilakukan oleh mahasiswa, dan sebagai mantan mahasiswa tentunya saya senang melihat keaktifan adik-adik mahasiswa, karena pada dasarnya mereka adalah calon-calon pemimpin nantinya. Mereka yang dari awal menanamkan sensitivitas pada perasaan dan pikirannya, mereka yang akan nanti menjadi pemimpin. Tetapi saya punya catatan tentang penggunaan kata reformasi. Karena dulu seperempat abad yang lalu atau 27 tahun yang lalu, yang kita hadapi itu adalah sistem yang totally different. Dengan sekarang? Sangat berbeda dengan sekarang. Dulu konstitusi kita adalah konstitusi otoriter. Oke, di situ sepakat, sorry saya potong sedikit, tetapi melihat kesulitan ekonomi, dolar yang sudah lebih tinggi sepanjang sejarah, dan beban masyarakat yang dianggap sudah terlalu berat. Mengukur tingkat kesulitan hidup masyarakat itu tidak bisa juga dibandingkan dengan yang dahulu. Makanya saya tadi ingin cerita sedikit apa perbedaan masa lalu dengan masa yang ada sekarang ini. Masa lalu itu betul-betul kesulitannya itu menyebabkan kita terhimpit dan tidak punya pilihan. Konstitusinya otoriter, negaranya otoriter, pemimpinnya tidak tergantikan, para pejabatnya semena-mena, militer dan TNI dan Polri masih digabung. Kemudian kebebasan media tidak ada komunikasi seperti ini, tidak ada sosial media. Ruang publik itu tertutup dan kita tidak bisa berbicara kepada siapapun. Kita berbisik-bisik dan akhirnya itu yang meledak menjadi persoalan.
ketika masyarakat juga pilihannya di dalam ekonomi tidak ada yang bebas, tidak ada TikTok seperti sekarang di mana orang bisa berjualan setiap saat. Ekonomi kita tidak terbuka dan ekonomi kita ya tentu strukturnya masih sangat didominasi oleh segelintir elit. Sekarang struktur ekonomi kita lebih luas, bahkan presiden merancang struktur yang lebih lebar lagi. Karena itulah konsentrasi dari Presiden Prabowo adalah pertama, kita mengakhiri kebocoran, korupsi dan perampokan sumber daya alam yang selama ini dibiarkan terjadi dan kita memang seperti abai, tidak berani going after mereka-mereka yang melakukan korupsi terhadap sumber daya alam. Yang kedua, setelah kita punya uang dan kita mesti mulai dari sekarang, kita harus memutus rantai ketimpangan antara yang paling kaya dan sangat kaya dengan yang paling miskin dan sangat miskin. Karena Gini koefisien kita juga menunjukkan hal yang sama. Jadi itu semua sedang berjalan dan reformasi sedang diteruskan. Sedang kita selesaikan agenda-agenda yang kita dulu memang rancang sebagai agenda reformasi kita. Oke, saya masuk ke Bung Ferry. Menurut Anda, apakah aksi turun ke jalan saat ini juga bisa mengarah kepada reformasi jilid kedua? Ya, kenapa tidak? Kalau dilihat apa yang disuarakan banyak pihak. Bang Fahri melihat apa yang terjadi di masa lalu dengan situasi yang berbeda, itu benar. Tetapi yang dilihat publik sekarang, apa yang terjadi hari ini sedang menuju masa lalu. Militeristik, kembalinya militer dan kepolisian di ruang-ruang sipil, tindakan kekerasan terhadap publik, pencaplokan tanah-tanah publik, demokrasi yang gagal bekerja, DPR tidak lagi penyeimbang dari eksekutif, padahal mimpi reformasi memastikan perimbangan ini. Sehingga kekecewaan ini menimbulkan keinginan yang berbeda. Ini harus segera diperbaiki sebelum kemudian terpleset lebih jauh. Titik tertentu yang kemudian kita lihat faktor ekonomi, ya, faktor-faktor demokrasi itu menjadi hal-hal yang menjadi sangat penting. Hari ini banyak kesadaran teman-teman di dalam istana lebih punya kecenderungan sekedar menjunjung ya apa yang disampaikan oleh pemerintah, bukan menjadi figur yang bisa menetralisir keadaan agar pemerintah bisa bekerja dengan baik sesuai harapan. Saya tidak melihat bahwa kekesalan ini datang tiba-tiba. Ini proses 1,5 tahun yang penuh dengan kekecewaan. Tentu bukan sekedar karena faktor pidato presiden yang tidak bisa menambah 10 tambah 6 ya. Tetapi lebih dari itu juga soal kebijakan-kebijakan. Saya mau masuk sini. Kekecewaan selama 1,5 tahun, tidakkah itu terlalu singkat untuk langsung menilai ada satu kegagalan sehingga ini bisa masuk ke reformasi jilid kedua? Ya, terlalu singkat kalau kita memahami bahwa ini hal yang wajar untuk kita beri waktu lebih panjang. Tapi kalau dilihat 1,5 tahun ini, terplesetnya sangat luar biasa. Kesalahan menghitung matematika itu saja Mbak Rosi terjadi 3 kali. Nasihat publik agar tidak terlalu panjang berkunjung ke luar negeri tidak didengarkan. Orang-orang yang tampil di depan bukanlah profesional yang matang bekerja. Mohon maaf saya bukan mau mengadu-ngadu juga. Kalau soal bicara ke depan publik, kayaknya jauh lebih bagus Fahri Hamzah dibandingkan Seskap gitu ya. Tetapi itu menunjukkan sesuatu bagi kita bahwa orang yang ditampilkan oleh istana bukanlah profesional. Orang yang mestinya bisa diambil istana untuk meredam keinginan publik mengubah sesuatu. Kita masih punya si A, kita masih punya si B yang bekerja baik. Ini semuanya berantakan, ekonomi berantakan, kebijakan luar negeri berantakan, perdagangan berantakan, dan semua menimbulkan pertanyaan besar, di mana peran presiden sebagai leader. Itu yang menyebabkan kita merasa kayaknya mungkin harus digaungkan reformasi jilid 2, bahkan mungkin lebih dari itu, untuk membangun kesadaran di diri presiden sendiri, dia sedang terpleset dan dia harus bangkit dengan cara yang benar. Sebagai aktivis 98 yang ada di pemerintahan, bagaimana Anda merasa ini ada benarnya atau merasa ini sama sekali tidak mendasar? Dunia ini sedang berubah. Saya kira setiap kehendak untuk menyamakan masa kini dengan masa lalu itu terlalu jauh. Karena
instrumen-instrumen yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri, teknologi, ruang publik, keterbukaan, dan semua desain yang kita sudah letakkan dalam konstitusi kita, sehingga menjadi konstitusi yang diantara yang paling demokratis di dunia ini, tidak memungkinkan kita kembali ke belakang. Kalau kita membaca, Bung Ferry adalah salah seorang ahli konstitusi kita. Kalau kita membaca amandemen keempat itu kan totalnya kira-kira tinggal 12% pasal yang tidak berubah. Dan pasal-pasal itu yang berubah adalah pasal yang betul-betul menuntaskan seluruh elemen-elemen otoriter di dalam negara kita. Masa jabatan presiden dibatasi, keterbukaan informasi publik, independensi pengadilan, dan sebagainya, termasuk memisahkan antara militer dengan tapi kalau tadi mendengar penjelasan Bung Ferry, apakah aksi aksi mahasiswa turun ke jalan itu juga menjadi alarm bagi pemerintah? Kalau menurut saya ya, setiap pergerakan publik itu adalah alarm. Dan karena itulah semakin terbuka hati kita dan telinga pemerintahan, itu semakin baik untuk kita memahami dinamika apa yang sedang terjadi. Makanya dulu Mbak Rosi pernah saya mengusulkan adanya alun-alun demokrasi di DPR waktu saya memimpin DPR dulu, supaya kita melihat di sebelah situ ada demo nggak. Selain sekarang nih demonya itu pindah ke sosial media, memangnya itu problematik karena definisi dari ruang publik itu berpindah dari ruang publik fisik kepada ruang digital. Tapi maksudnya itu suara masyarakat itu, karena masyarakat kita banyak, jarak juga banyak, itu tidak boleh dibungkam dan itu harus dibiarkan ada, dan kita mendengarnya itu sebagai cara kita untuk mengerti apa yang difikirkan oleh masyarakat. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah soalnya. Tapi kalau kita argumentasi mengapa mahasiswa turun ke jalan saat ini, melihat bahwa situasi sekarang ini seperti kembali ke belakang. Ya, kalau dulu kita betul-betul tersumbat. Kita mau ngomong dengan siapa di sini, ya kan? Konstitusinya mengizinkan otoritarianisme. Kita nggak ada kebayang bahwa pemimpin kita akan diganti. Dan pemimpin ini sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Dan orang-orangnya itu ya diangkat seperti dan semaunya dia aja. Tidak ada keterbukaan informasi publik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam negara. Ya, tapi kalau itu kan, sekarang ini. Betul, tapi itu kan setelah berkuasa 30 tahun. Iya. Kalau kita melihat rekam jejak kalau Presiden Soeharto, sekarang malah orang mengingat di zaman Presiden Soeharto menteri-menterinya luar biasa, teknokrat. Ya, dan kalau tadi mengacu kepada penjelasan Bung Ferry dibandingkan dengan pilihan menteri-menteri di kabinetnya Pak Prabowo jauh sekali. Dalam demokrasi itu memang ada penurunan kualitas orang-orang karena orang-orangnya menjadi biasa. Dia dipilih di antara rakyat. Yang mencalonkan diri kita lihat sendiri kan, anggota dewan kita kayak apa, ya kan, termasuk yang terpilih atau yang diseleksi juga kan menjadi kualitasnya ada penurunan. Kalau kita lihat Putin itu dia dipimpin oleh orang-orang hebat. Xi Jinping, negara-negara otoriter yang kita bilang otoriter ini, mereka dipimpin dibantu oleh orang-orang yang hebat. Lavrov ya misalnya kalau begitu hanya di rezim otoriter kita bisa mendapatkan orang-orang baik. Jadi bukan begitu. Jadi begini, kita mesti mengerti dan membuat perbedaan bahwa karena kalau ketika Bung Ferry bilang seperti itu, berarti orang akan melihat bahwa hanya di rezim yang otoriter kita dapat orang-orang baik. Kan maka kalau Pak Prabowo mau mendapatkan orang-orang baik, izinkan masyarakat bangsa gitu. Indonesia untuk kita bisa kembali ke otoritarianisme. Semuanya natural karena kita mengizinkan partai politik banyak. Lalu partai politik itu menyodorkan orang-orang. Dan kemudian orang-orang yang disodorkan itu menjadi bagian dari basket yang harus dipilih oleh presiden. Itu semua adalah sistem yang kita buat. Ya kan? Apa boleh buat akhirnya orang-orang itu ikut terseleksi dan mungkin kita tidak puas. Cuman cara kita bagi persoalan ini ada 3. Kalau kita tidak puas kepada sistem baru kita bicara reformasi. Tapi kalau kita tidak puas dengan kinerja kelembagaan, kita melakukan evaluasi. Tapi kalau kita tidak puas dengan kinerja orang, kita minta presiden untuk melakukan reshuffle. Dan itu semua sudah ada dalam lingkup cara kerja daripada negara demokrasi. Saya kasih jawaban Anda dulu. Saya merasa Bang Fahri salah memahami gerakan besok dan seterusnya soal apa yang dilakukan pemerintah. Bagaimana bisa salah memahami, kan aktivis? Karena beliau meletakkan pandangannya dari sisi romantisme di masa lalu. Memang judulnya terkesan akan membangkitkan cerita masa lalu, tapi ini gerakan kekinian para pemuda ini.
Mereka melihat beda, Mbak Rosi. Bang Fahri kalau menariknya ke 98 itu salah. Apa bedanya? Yang harus ditarik adalah peristiwa Nepal. Beberapa negara di Asia, beberapa negara di Eropa yang mempertanyakan pemerintahannya. Dengan internet yang beliau ceritakan belakangan, kita mengetahui sumber informasi kekesalan yang sama juga terjadi di pemuda-pemuda kita. Dan pemuda kita Saya saat ngerti ini, maksudnya Bung Ferry. Jadi jangan melihat aksi demonstrasi ini yang kemudian loh semuanya kalau dulu di Orde Baru itu karena semua tersumbat. Sekarang kan nggak tersumbat. Jadi harusnya jangan samakan dengan Ya, ada aksi faktor, reformasi. betul. Karena seperti di Nepal itu karena bagaimana melihat pejabat yang hidup berfoya-foya sementara masyarakatnya makin Ya, susah. betul. Jadi hanya karena melihat ketimpangan yang Ya. kemudian dipertontonkan secara serampangan dan itu memunculkan ketidakadilan, itu pun bisa memantik salah satu aksi faktornya mahasiswa. soal ketimpangan. Kekesalan misalnya terhadap MBG. Bahwa MBG sudah diprediksi ini akan menimbulkan penyakit korupsi, tidak tepat sasaran, meminta pemerintah melakukan piloting terlebih dahulu, sabar dengan membentuk mekanisme yang tepat, misalnya melalui undang-undang. Peringatannya sudah panjang. Begitu terjadi korupsinya, begitu terjadi keracunannya, orang sudah menumpuk kekesalan itu menjadi sangat tinggi. Dan besok mungkin jadi salah satu puncak awal dari berbagai kekesalan-kekesalan yang ada. Mereka juga kesal dengan respon-respon para menteri terkait dengan dolar yang kian tinggi, rupiah yang kian anjlok, direspon seolah-olah tidak ada masalah. Dan itu bukan tabiat leadership. Leadership itu harusnya dengan penuh kesadaran memahami perasaan orang. Oke, Dan baik. itu tidak terjadi di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Orang sedang kesusahan masih saja berkunjung ke luar negeri. Saya berani bertaruh dengan Bang Pari walaupun tidak boleh secara agama bahwa kunjungan ke Rusia besok akan singgah juga ke Prancis. Dan itu bagi saya sangat menakutkan. Kalau kesadaran teguran orang tidak diterima oleh pemimpin dan pemimpin melupakan teguran itu, ya tentu saja akan ada protes-protes yang merupakan bagian dasar dari ruang demokrasi itu. Kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Anda masih di program Rosi, Ruang Opini Sumber Informasi. Saya Rosyana Silalahi. Presiden Prabowo mengatakan selama ini Indonesia salah arah. Kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir orang. Saya masih bersama dua aktivis. Aktivis 98 yang sekarang ada di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, dan aktivis pro-demokrasi sekaligus pengajar di Universitas Andalas, Ferry Amsari. Presiden Prabowo kerap menekankan bahwa ia ingin mengembalikan ekonomi Indonesia supaya juga memberikan keadilan. Bung Fahri Hamzah selalu saya dengar mengatakan bahwa berhentilah kita mencurigai Presiden Prabowo karena selama ini tujuannya baik. Apakah orang-orang seperti Bung Ferry Amsari ini, para aktivis mahasiswa ini memang tidak paham dan kerap mencurigai Presiden Prabowo sehingga tidak menangkap maksud baiknya? Saya mengikuti Pak Prabowo cukup lama ya, baik dalam pikiran maupun bertemu dalam realitas begitu. Dan kalau kita baca memang dia adalah seorang pembaca, seorang yang menulis sebelum berkuasa dan orang yang datang dengan agenda. Bahkan agendanya itu adalah agenda transformasi besar-besaran. Itu sebabnya saya cocok dengan istilah arah baru, bahkan memakai istilah Indonesia ingin menjadi negara kuat, negara superpower dan sebagainya. Itu karena sekali lagi dia sudah tulis. Kalau kita baca paling tidak ada 2 buku yang beliau tulis tentang itu. Pertama, Paradoks Indonesia, itu kan kritik kepada sistem. Negara kaya tapi banyak mengimpor. Penghasil CPO terbesar di dunia tapi minyak gorengnya sering langka dan harganya tinggi. Kekayaan kita yang tidak dikelola secara amanah. Dan kita tahu pesta pora tambang, pesta pora mineral,
CPO. Kalau itu tujuan yang kemudian baik, kenapa itu tidak bisa diterima dengan baik? ya makanya itu kan pertanyaan, nanti saya ingin dialog dari hati ke hati ke Bung Ferry ini, karena menurut saya Tapi saya termasuk yang tidak percaya Presiden suka membaca, Bang. termasuk Karena ciri-ciri membaca itu gampang, Bang. Kalau saya yakin Rosiana Silalahi dan Fahri Hamzah membaca, saya bisa lihat dari rangkaian diksi yang dia gunakan Ya. ketika bicara. Maka- Dan ini bukan tipe orang yang rajin membaca. saya mau baca. Bagi saya, hentikan cerita mengagung-agungkan Presiden rajin membaca. Tapi Bung Ferry, izinkan saya koreksi sedikit. Mungkin dalam bahasa Indonesia, karena beliau membaca bahasa Inggris Iya. dan kerap berbahasa Inggris. Bisa jadi ketika Itu menerjemahkan sebabnya ke bahasa menurut saya dia salah membaca soal Indonesia. Ya, Terlalu oke. banyak membaca buku asing makanya dan gini, Inggris. Ini saya mau teruskan. substansi dulu. Buku pertama itu ada kritik sistem, dan kritik sistem itu di masa Pak Jokowi buku itu masih diterbitkan, diberi judul dan solusi-solusinya. Lalu kemudian beliau mulai berbicara dan berkomunikasi dengan Presiden, dan menurut saya itu salah satunya sebab kenapa pada akhirnya kemudian terjadi koalisi dengan Pak Jokowi, karena agenda-agenda independensi, kemandirian bangsa, hilirisasi dan sebagainya itu memang secara ngotot diperjuangkan, dan Pak Jokowi setuju untuk melakukan itu. Lalu muncullah buku yang kedua, itu Strategi Transformasi Bangsa. Oke, Jadi tapi yang kita jangan dibayangkan- bicara buku, yang Bung dibayangkan oleh Pak Prabowo itu adalah satu skala transformasi. Saya sebagai generasi reformasi yang mendobrak otoritarianisme seperempat abad yang lalu lebih, melihat bahwa dalam semua kepemimpinan Indonesia dalam transisi, saya melihat hanya Prabowo yang bisa memberikan harapan pada perubahan yang mendasar. Setelah era reformasi. Ya, setelah era reformasi. Karena kalau kita lihat itu berbahaya sekali ya. Pertumbuhan ekonomi kita ini flat, ya. Jumlah orang miskinnya itu nambah atau berkurang sedikit. Jumlah kelas menengahnya juga flat. Tapi jumlah orang kayanya itu luar biasa, melompat. Itu yang Dan terjadi. itu menciptakan ketimpangan. Kalau tujuannya yang baik, mendasar. mengapa itu tidak bisa dibaca dengan Sekarang baik? kita berbicara ke soal kedua. Kenapa Pak Prabowo disalahpahami? Kalau menurut saya ada banyak alasan untuk salah paham kepada Prabowo. Salah satunya adalah trauma generasi yang sering saya katakan. Pada generasi reformasi itu mereka mendengar dan menikmati fitnah tentang Pak Prabowo itu yang menumpuk, yang banyak sekali. Sehingga kadang-kadang fitnah itu belum keluar dari pikiran mereka dan masih menganggap bahwa Pak Prabowo itu seperti yang difitnahkan oleh orang di masa lalu. Tapi kalau kita bicara mahasiswa sekarang, mereka tidak merasakan mendengar fitnahan itu. Yang mereka lihat soal MBG, mereka melihat soal anggaran pendidikan. Nanti kita jelaskan yang itu. Tapi ini saya bicara satu layer dari generasi yang memang menyimpan trauma seperti itu. Tapi makanya saya mengerti problem kedua itu memang ada problem kultural. Antara sebagian orang dengan cara Pak Prabowo berkomunikasi, subkultur yang dia bawa, latar belakang pendidikan yang dibawa itu memang tidak mudah. Orang ini pinter, cerdas, berpikir dengan bahasa asing yang tadi Mbak Rosi katakan itu, confidence-nya sangat tinggi, ketemu pemimpin-pemimpin negara, itu sangat confident. Saya mengikuti beberapa pertemuan tertutup dengan pimpinan-pimpinan negara, confidence-nya luar biasa. Dan saya kira ini adalah salah satu presiden yang punya confidence besar dalam sejarah Indonesia yang menurut saya kita perlukan. Tapi memang kemudian oleh kita dianggap ini melanjutkan salah paham kita karena cara berkomunikasi tadi itu. Tapi bagi mereka yang punya kesempatan mendekat kepada Pak Prabowo, saya lihat dia berubah. Coba lihat sekarang ini yang di dalam kabinet itu. Yang terakhir masuk ini Jumhur. Ini kan generasi-generasi yang sebenarnya alergi dengan Orde Baru. Karena mereka ini yang melawan Orde Baru. Ada Budiman, ada anak-anak PRD di situ paling banyak, Gus Jabu dan sebagainya. Tapi mereka setelah ketemu dengan Pak Prabowo, mereka mengatakan inilah pejuang kita. Dan dengan orang inilah kita menjalankan seluruh agenda reformasi yang pernah kita punya dulu. Dan itu yang menyebabkan mereka sekarang hadir menjadi pembela Pak Prabowo. Nah di sebagiannya mungkin memang masih memelihara salah paham dan sebagainya. Tapi menurut saya kenapa tidak berkomunikasi? Oh jadi cara untuk tidak salah paham diajak ke kabinet ya? Enggak, berkomunikasi. Saling memahami, ya kan? Kan kita ini mau bertengkar apa Mbak Rosi? Apa yang mau kita pertengkarkan? Mau menang-menangan apa kita ini? Kita kan Pak Prabowo ingin ngasih makan rakyat. Ingin agar stunting hilang. Ingin korupsi sumber daya alam hilang. Nah, apa yang beda? Apa yang rusak dari semua itu? Tapi menurut tujuan yang baik sering sekali disalahpahami. Coba Anda menjawab hal itu. Itu bagian kedua dari kesalahan Bang Fahri menilai aksi besok dan generasi yang ada saat ini. Beliau mengukurnya dari hal yang sama. Bahwa
Pak Prabowo sudah berubah dari yang dulu. Padahal yang memfitnah cerita soal Pak Prabowo kan generasinya abang tuh dalam masa-masa itu. Jadi tidak ada soal dengan generasi sekarang. Mereka tidak melihat itu. Melihat Persis itu yang tadi sebenarnya saya katakan. adalah kondisi kekinian. Kabinet 110 orang untuk apa gunanya? Bahwa kebijakan tidak tepat sasaran soal MBG. Itu uang negara triliunan per hari gitu ya. Lalu kemudian kebijakan ekonomi yang tumpang tindih satu sama lain. Kebijakan global yang aut-autan, yang jauh dari cita-cita bangsa. Dan itu ini ingin Anda jelaskan atau tekankan bahwa itu nggak ada hubungannya dengan Nggak salah ada paham hubungan karena dengan mereka generasi. juga waktu itu tidak Betul. mengetahui soal latar belakang Mereka tidak terikat Prabowo dengan sekarang cerita jadi yang presiden. disebarkan oleh Bang Fahri dan teman-temannya soal Pak Prabowo dulu. Mereka terikat dengan kondisi saat ini. Mereka masih merasakan UKT yang mahal, mencekik mereka, kebijakan pendidikan yang berganti, berubah-ubah. Itu yang mereka ingin gaungkan. Sementara presiden terlalu sibuk berpidato berjam-jam tanpa ada solusi. Hari ini kita bisa lihat memang ada keinginan pemerintah mengatakan kondisi ekonomi kita baik-baik saja, fundamental ekonomi kita oke. Saya yakin orang sekelas Bang Fahri, saya mengikuti Bang Fahri juga dari dulu sebagai seorang aktivis. Kalau Bang Fahri di luar kekuasaan, saya yakin ini seluruh kebijakan sudah dibidas oleh Fahri Hamzah. Rasionalitasnya, tabrakan logikanya pasti dihajar oleh seorang Fahri. Hanya karena dia sekarang sedang ada di bagian itu, dia akan memuji presiden. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Jadi menurut saya, yang perlu dilakukan istana adalah bukan membangun rasionalitas terhadap sesuatu yang salah. Tapi pastikan kebijakan itu betul-betul tepat sasaran. Ada ruang koreksi nggak Bung Fahri? Kan yang diinginkan adalah ruang koreksi kan, Iya. perbaikan. Ya salah satu pertanyaan besar yang Mbak Rosi sampaikan adalah berani tidak melakukan perbaikan di kabinet yang 110 itu menjadi lebih sederhana. Dikonsiskan menjadi tepat sasaran. Saya kira ya kalau selama Anda rasional ya, Bung Ferry dan kawan-kawan, Anda pasti akan didengar oleh Pak Prabowo. Orang itu mendengar orang yang rasional. Mungkin dia terpancing kalau ada orang yang sinis, ada orang yang berlebihan lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang rasional, punya data, punya argumen, dia senang banget itu. Dan menurut saya itulah optimisme kita karena presiden kita itu logis gitu. Dia mengerti bahwa kita boleh berbeda pendapat dengan orang, tapi kalau orang itu logis, dia punya data, dia punya argumen, mungkin saja dia punya kebenaran yang harus kita dengar. Nah, kadang-kadang cara ekspresinya mungkin ada keterbatasan, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi untuk kita ketahui bahwa gerakan mahasiswa sendiri kan selalu diuji oleh realitas. Kita dulu juga, Mbak Rosi, kalau kita lagi demo-demo di awal itu, kalau masyarakatnya itu memang merasa tidak ada yang berat, mereka tidak ditindas, mereka dikasih makan, dibikinkan koperasi. Ada banyak masalah di sini, tapi Pak Prabowo ingin mentransformasi ekonomi yang tadinya cuma dikuasai oleh, oleh segelintir orang. Oleh Pak Prabowo sekarang ini ekonomi itu mau diserahkan kepada masyarakat bawah. Bikinlah koperasi, bikinlah kampung nelayan. Poin itu Bang, poin itu berulang-ulang bagi saya. Soal sosialisme, ekonomi gaya baru dan segala macam. Yang ada bagi saya adalah fasisme. Cerita soal ultranasionalisme, berbalut jubah yang dinamakan militeristik, dan mengambil ruang-ruang publik sipil menjadi lebih jauh. Sekarang pemerintah nggak bisa nipu-nipu publik Bang. Koperasi Merah Putih itu ada yang di hutan Bang. Iya. Itu bagaimana menjelaskannya? Bu, Anda baru lihat itu kepala BGN-nya ditangkap masuk bui. Ya tidak ada hubungan dengan Koperasi Merah Putih. Siapapun, ini militeristik yang ada. Pak Prabowo nggak akan melindungi siapapun. Bagi Bung saya, Ferry. Anda perlu menjawab. kalau mengatakan seolah-olah. Abang perlu menjawab dulu. Bagaimana gagasan Abang soal militeristik yang multifungsi? Soal polisi yang masuk ke ruang-ruang sipil. Bukankah itu sesuatu yang Abang tentang dulu? Oh gini. Ini hari ini kita membangun sesuatu yang tidak profesional. Anda kan ahli tata negara. Ya itu tidak profesional. Bukan begini. Ketatanegaraan bilang tugas militer dan polisi cuma satu Bang. Iya tapi semua ada yaitu metodenya. pertahanan dan itu bukan metode. Seberapa takut Anda memang militeristik itu benar-benar masuk ke ruang-ruang sipil? Apa itu juga di depannya? Sangat takut. Gini loh, karena ada hukum. Apa yang terjadi di Lenteng Agung Bang. Betapa militer dengan mudah memukul publik.
Apa yang terjadi di berbagai desa, bagaimana tanah publik dicaplok. Apa yang terjadi dengan koperasi desa yang digantikan oleh koperasi merah putih. Ini bagaimana wajah militer yang tidak tepat sasaran. Konstitusi kita sederhana, tugas mereka pertahanan, melindungi kita. Kewajiban negara memastikan kesejahteraan bagi militer kita. Oke. Bukan memberikan pekerjaan di luar tugas konstitusionalnya. Polisi kita juga tidak sejahtera, pastikan dia sejahtera. Bagaimana bisa mereka menangkap para begal, bandar judol, bandar narkoba kalau parlemen dan partai tidak memikirkan nasib mereka. Tapi mereka dipaksa melakukan pekerjaan di luar tugas konstitusionalnya. Dan itu dilakukan oleh presiden dan berbagai menteri-menterinya. Hari Jumat tanggal 12 Juni akan ada aksi besar-besaran seluruh BEM, UI juga akan hadir dan juga di beberapa daerah. Karena saya mengundang 2 aktivis. Yang satu aktivis yang sudah bersama pemerintahan Prabowo dan yang satu lagi aktivis yang masih di luar pemerintahan. Bung Fahri Hamzah dan Bung Ferry Amsari. Silakan saya berikan kesempatan Anda untuk menjawab adanya kecemasan bagi para aktivis masyarakat tentang munculnya gejala totalitarianisme, ultranasionalisme dan bagaimana militer sudah masuk ke ruang-ruang dan pekerjaan sipil. Pertama soal niat dari Pak Prabowo ini, karena yang relevan di eksekutif ini kan yang dipilih oleh rakyat, yang bisa ditagih itu kan adalah presiden. Karena dia yang berjanji dan dia yang menyampaikan agendanya. Dan saya tadi mengatakan Pak Prabowo itu menulis sebelum dia berkuasa. Sehingga kita bisa periksa semua yang dia lakukan sekarang itu ada dalam tulisannya. Dan salah satunya adalah melanjutkan upaya kita untuk melakukan transformasi besar-besaran. Oke, Bung, kalau bisa langsung masuk ke tadi kecemasan Bung Ferry, bagaimana tentara bisa ikut membangun koperasi desa? Ya kalau ada pelanggaran hukum, Mbak, menurut saya itu dikejar aja. Dan saya kira Pak Prabowo tuh nggak akan melindungi siapapun. Kalau ada orang melanggar hukum, apalagi mencuri, ya, merongrong kekayaan negara, menyalahgunakan jabatan, sikat aja. Dan Pak Prabowo itu open dengan whistleblowing. Ini kan yang terjadi di BGN ini kan whistleblowing ini. Sehingga 3 pimpinannya disikat habis-habisan itu kan. Dan itu nggak ada ampun. Nggak akan, Pak Prabowo itu tidak akan menghentikan agendanya untuk mentransformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini kepada kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, yang beliau tulis dalam bukunya. Saya ingin hentikan korupsi, saya ingin hentikan ketimpangan, saya tidak mau ada rakyat Indonesia yang miskin, yang orang-orang tua yang masih kerja tanpa jaminan sosial dan sebagainya. Saya akan hentikan itu. Dan di pikiran beliau itu cuma itu. Karena itu adalah niat baik kalau menurut saya. Tidak ada ceritanya kita bisa melawan itikat baik dari Pak Prabowo dan dia nggak akan mundur. Oke. Siapapun yang ingin menghentikan cita-citanya untuk melakukan ini, dia akan sikat, dia nggak peduli. Makanya kalau kita, Pak akan Prabowo sikat juga, tuh maksudnya apa? Oh ya, maksudnya itu dia biarkan mekanisme hukum untuk mengoreksinya. Tapi kalau ada orang yang menganggap Pak Prabowo akan melindungi, nggak akan. Orang di sekitarnya aja ada masalah, kena sikat kok. Karena sikat itu maksudnya itu hukum berbicara. Tapi kalau ada misalnya orang mengatakan saya ini kan orang dekat presiden, saya nggak bisa diganggu, nggak ada yang begitu. Sekarang ini makanya di keterbukaan publik ini, di kecemasan teman-teman mahasiswa, kita buka apa yang ganjil. Kita tuntut dia secara hukum, kita buka di ruang publik, kita menjadi whistleblowing. Kalau ada masalah kita buka sejak awal. Ini adalah penyimpangan, ini penyimpangan, pasal ini yang dilanggar. Itu tidak ada masalah, Pak Prabowo nggak akan menghalangi itu. Ya. Tapi tipe pidato Pak Prabowo dan Bang Fahri barusan, itu memang cikal bakal ultranasionalis. Cerita nasionalisme, bahwa ini bukan kepentingan dirinya sendiri, itu juga dipidatokan oleh Hitler dan Mussolini. Bahwa ini untuk kepentingan bangsa, ini untuk kepentingan rakyat kecil, itu semua diceritakan. Fakta di lapangan dengan kebijakan itu tidak tumbuh. Cerita bahwa akan menghantam pebisnis yang merupakan kelompok minoritas 1% yang menguasai berbagai aspek bisnis, itu semua tidak terlihat. Yang ada adalah kekuatan negara mengancam para pebisnis secara sesuatu yang menurut kita juga tidak adil secara konstitusional. Patriot bond lah, atas dasar macam-macam akan ada bond-bond yang lain yang menurut saya itu tidak adil bagi mereka.
Misalnya apa yang terjadi dengan Koperasi Merah Putih, menutup Alfamidi, Indomaret dan segala macam, itu kejahatan pola yang sama yang dilakukan ini yang saya bilang, Bung Ferry. Itu terjadi, itu menteri yang ngomong, Bang Jadi Ferry. begini, Bung. Itu bukan secara konstitusional, menteri adalah wajah presiden. Itu frontir Jadi, dari yang sekarang yang Bang Fahri lakukan adalah membuat tampilan yang buruk dalam segala kebijakan terlihat lebih halus dan baik. Jadi itu khasnya aktivis yang masuk istana menurut saya. Padahal dia tahu ini sedang Bung buruk. Ferry, Bung Ferry, saya ini mohon maaf ya, saya nggak melebih-lebihkan. Saya mengambil keputusan untuk terlibat di dalam kekuasaan itu bukan keputusan yang sederhana. Saya ngerti bahwa di dunia ini tidak ada, bukan soal pertanggungjawaban kepada orang, itu tanggung jawab saya nanti. Jadi jangan Anda menganggap saya menyederhanakan ini soal leisure, soal kegemaran, soal kesenangan, itu nggak ada. Saya tidak mungkin menjadi bagian dari kejahatan, itu Anda perlu catat itu. Dan saya akan melawan diri saya kalau saya mau terlibat sebagai bagian dari kejahatan. Saya tunggu Bang Fahri, Dan kalau gini, betul-betul makanya kebijakan saya ingin, presiden nyata-nyata adalah kejahatan. Anda jangan begitu cara berpikirnya dong, karena Anda karena ini Abang sedang begini menjelaskan begini. Anda mengambil peran-peran yang sebenarnya bukan tugas Anda juga. Terlalu banyak yang Anda komentari itu dan belum tentu benar. Bang, semua protes Anda ini Bung Ferry. Bang, ini semua cara berpikir konstitusional. Bang. Iya, oke lah, karena kalau Anda Abang dosen. bilang, Karena bahwa Anda dosen kami bicara, konstitusi lalu kita mengatakan Anda konstitusional. Tapi Anda lihat pendekatan yang saya gunakan pendekatan tapi konstitusional. politik lebih cara daripada berpikir itu, Abang, Bung Ferry. cara berpikir buzzer barusan. Approval rate dari presiden ini masih hampir 75%. Bang Fahri tahu soal, Anda kan mau mengatakan bahwa ini Abang ditukangin dan sebagainya. Jadi kalau Anda nggak ada orang Anda percaya, terus kenapa kita berkomunikasi? Abang tahu itu Anda kan nggak mau mendengar pemerintah. Seolah-olah Anda kalau tidak menjadi bagian pemerintah, Anda hero, Anda berjuang untuk rakyat, Anda yang hebat. Saya nggak tidak begitu. pernah mengatakan Kita diri berdialog saya tenang, kita selesaikan masalahnya. yang Semua tidak tenang, niat Bang baik, saya Fahri. udah katakan. Oleh karena itu Abang niat minum saya dulu. baik. Abang Saya minum tidak akan sabar. bergabung dengan kejahatan. Dan Anda itu juga saya menjamin bahwa Anda juga tidak merupakan bagian dari kejahatan. Nah, oleh Bukan karena berarti karena Anda di luar pemerintah Anda jadi baik. Belum tentu. Saya tidak Karena saya itu baik. mari kita bicara Anda yang baik-baik. memegang kekuasaan. Jangan semua kemudian oleh karena dianggap itu Anda dicurigai. berlaku baik. Basisnya Kalau berapa? Ferry Amsari Tidak bisa kita rasional. Kalau Ferry Amsari kita harus tidak baik, mulai Bang, rasional. itu tidak merugikan banyak orang, Bang. Tapi kalau Anda, Loh, karena itu Anda jalan. memegang Ini yang justru kekuasaan, Bung Anda Ferry harus berbuat baik. Anda kalau begitu cara berpikirnya seolah-olah Anda mengatakan kalau mau jadi orang mulia tidak merugikan orang, Anda masuk di dalam. Oh enggak. Kan dia bilang begitu kan? No. Loh, Saya karena Anda sedang mau menuduh bahwa mengingatkan kalau orang Abang. sudah masuk di dalam, orang itu jadi rusak. Saya tidak menuduh. Gitu. Saya sedang Stop. mengingatkan Mari. sifat kekuasaan itu Cara berbahaya. mengingatkan inilah yang kita mesti omongkan. Ya. Saya niatnya baik. Betul. Maka Kan ini Anda cara mau baik-baik. membongkar niat saya. Saya mau Saya kita sedang mengadu niat. membongkar Siapa niat yang Pak niatnya paling Prabowo, baik? Bang. Stop, Bukan niat Bung Abang. Fahri, justru di sini kita ingin sama-sama Yeah. memastikan bahwa apakah di dalam ataupun di luar kita sama-sama menjaga agenda reformasi. Yeah. Appreciate ke Bung Fahri mengatakan tidak akan tunduk diam jika berada dalam satu lingkungan yang membiarkan pelanggaran Itu hukum. sebabnya saya mendukung Prabowo. Ya. Oke. Karena saya percaya dan saya kenal lama. Itu sudah. Inilah orang yang mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin. Ya, itu juga. Dengan segala macam perangkatnya. Kan boleh saya mengingatkan Iya. Abang. Saya tagih janji Abang, kalau Prabowo salah, melanggar konstitusional, saya ingin kembali Fahri kepada tempatnya. Nah itu dia. Kan boleh kan? Kadang-kadang dia bicara konstitusional. Tapi dia nggak ngerti bahwa negara ini perangkatnya sudah lengkap. Ada cara menghukum presiden, ada cara menghukum tentara, ada cara menghukum polisi. Semua ada sudah perangkatnya. Anda nggak boleh itu mengambil pribadi terhadap semua masalah. Kan Abang Dan tadi saya mengatakan, begini. Bring back to the saya system. tidak akan ikut terlibat kepada orang jahat. Oh, iya Saya dong. ingatkan Abang, kalau seandainya sistem oke itu jalan. Yang saya tanyakan, kalau seandainya Abang mengetahui itu salah, saya berharap Abang kembali kepada tampuk di mana publik harus Abang perjuangkan. Bung Kan Ferry, gitu. Bukan soal dalam sistem. agama saya Bung Ferry, Oh, agama saya juga. Anda tidak termasuk yang saya perlu minta konsultasi. Saya punya mekanisme istikharah. Saya kan Dan Anda nggak perlu khawatirkan itu. Cuman kecenderungan Anda berarti Abang mempersonalisasi, kurang. itu problemnya. Tapi dalam Bung Ferry, agama saya yang juga agama Abang, tugas saya mengingatkan Abang dalam Iya. kebaikan. Tapi ngomong-ngomong Nggak ada soal itu. ini talk show politik bukan program agama. Karena beliau ustadz kan, karena kita harus pakai bahasa ustadz. Tapi saya menangkap maksudnya Bung Fahri Hamzah begini. Dia percaya pada niat baik dan mulianya
presiden, makanya sekarang ada di kabinet. Tetapi dia juga memberikan ruang, silakan kalau memang ada yang salah, berikan alamatnya di mana kesalahan itu terjadi, karena seorang Prabowo senang dengan whistleblower. Terima kasih Anda masih di program Rosi. Saya masih bersama aktivis 98 yang ada di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, dan aktivis pro-demokrasi, Ferry Amsari. Ini hari Kamis, tanggal 11 Juni, besok hari Jumat, orang mengkhawatirkan adanya aksi demo besar-besaran. Bung Ferry juga pasti saya tahu berkomunikasi dengan teman-teman BEM se-Indonesia. Sebenarnya apa tujuan besar aksi demo 12 Juni hari Jumat nanti? Ya tentu menjalankan mandat yang ada di kepala publik soal prinsip-prinsip konstitusional ya. Menyuarakan kebebasan berpendapat dan tentu saja mengingatkan pemerintah. Karena dalam ada agium yang kami pahami ya, power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely ya. Jadi kekuasaan itu pada dasarnya menyimpang. Tidak sekedar soal niat baik, tetapi apa yang disebut dengan kebijakan yang terukur dan disebut dengan kebijakan yang baik. Itu kalau tidak terlaksana. Dan ini hanya sebagai pengingat atau memang ini mengindikasikan adanya aksi unjuk rasa yang bisa berkepanjangan? Tentu kalau peringatan kemudian diabaikan, tentu akan ada gambaran yang mungkin di luar dari rencana. Kalau kemudian situasi ekonomi terus buruk, tidak ada kebijakan yang pro rakyat yang betul-betul terjadi. Ya. Semua hanya dalam upaya menghias berbagai hal tanpa betul-betul dapat dirasakan oleh publik luas. Tentu akan berbeda ceritanya. Tapi semua yang ada di kepala teman-teman tentu negara ini bisa berjalan dengan baik. Jangan merasa paling nasionalis dibandingkan yang lain. Karena negara ini milik kita bersama. Kita ditugaskan dalam tugas masing-masing. Saya tidak meragukan peran Bang Fahri di dalam, tetapi Bang Fahri juga harus mengingat peran kami di luar untuk mengingatkan. Kalau tidak ada kami di luar, mungkin ada yang lupa. Kalau tidak ada orang seperti Fahri di dalam, mungkin kita tidak bisa bicara rasionalitas. Mungkin akan berbeda ceritanya. Oleh karena ini soal peran masing-masing saja, dan kami paham. Tapi izinkan kami mengingatkan dari perspektif kami sebagai publik luas. Jangan samakan perspektif publik di bawah dengan orang yang ada di dalam istana, tentu beda. Dan ini tidak didanai Soros atau kekuatan asing, antek asing. Anda bisa menjamin itu? Ini saya perlu tekankan. Seluruh dana asing itu diizinkan oleh pemerintah dulu baru turun. Saya ingat seluruh tudingan ke saya sebagai penerima Soros, berbagai dana tiba-tiba terbantahkan oleh pengumuman siapa saja penerima dana Soros. Orang-orang istana yang dulu mengatakan buzzer-buzzer yang kemudian bicara soal itu, tidak ada yang minta maaf. Saya sadar itu peran mereka untuk memurnikan aksi berbagai orang. Boleh saja. Ya. Nah sekarang kalau istana boleh menerima dana asing, kenapa rakyatnya tidak boleh? Kan aneh sekali negara ini. Ya, Bung Fahri, di bagian terakhir ini, bagaimana Anda melihat kritisnya mahasiswa sekarang itu juga seharusnya bisa mendapat tempat yang bisa apa yang menjadi protes mereka itu juga menjadi koreksi oleh pemerintah? Kita percaya dari awal bahwa negara dengan jumlah orang kritis yang banyak itu adalah negara yang akan lebih maju. Meskipun kita tahu dalam tren dunia sekarang ini ada negara seperti Iran, ada negara seperti China, yang punya resiliensi tertentu dan punya agenda nasional yang dahsyat. China bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan dalam satu generasi itu lebih dari 800 juta manusia keluar dari kemiskinan. Tanpa demokrasi, dengan otoritarianisme, single party dan sebagainya. Tapi juga ada negara barat yang di sana ada kebebasan, tapi elitnya terpecah dan mulai terpuruk sekarang nih kalau kita lihat. Nah Indonesia itu harus punya jalan sendiri. Karena itulah kegembiraan teman-teman mahasiswa untuk terlibat sebagai aktivis itu adalah bagian dari pelatihan mereka untuk suatu hari menjadi pemimpin. Cuman izinkan saya juga untuk berefleksi bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang itu adalah menuntaskan agenda reformasi yang pada abjad atau sisi-sisi akhir dari Orde Baru, fase-fase akhir dari Orde Baru,
memang ada penyimpangan dan itulah yang kami tuntut ya. Mengerucutnya kekuasaan politik, karena itulah Pak Prabowo mendirikan partai dan ikut dalam kontestasi pemilu ini. Mungkin di dunia ini di antara pemimpin yang berkontestasi paling banyak itu adalah Pak Prabowo. Mencoba dalam demokrasi dia memimpin begitu. Dan yang kedua adalah beliau melakukan demokratisasi ekonomi yang masif, dan saya kira ini akan menjadi agenda demokratisasi ekonomi yang paling masif dalam sejarah Indonesia. Bung Fahri kan dikenal dekat dengan Presiden, Anda sendiri mengatakan bahwa mengenal beliau dengan sangat baik, karena itu Anda selalu mendukung dia. Tapi sebenarnya orang seperti Bung Fahri itu didengar nggak? Atau siapa yang didengar oleh Presiden? Saya sering dipanggil dan sering berdebat dan juga sering tidak bisa sama pendapatnya juga. Dan kadang-kadang saya dengar dari orang beliau belum setuju soal ini. Tapi dia tidak menghindari perdebatan karena pada dasarnya orang itu hidup dengan tidak saja kultur tempat dia dibesarkan. Memang dia pernah di militer, tapi sebelumnya kan dia hidup di barat. Dia juga hidup dalam keluarga yang sangat demokratis. Ada perbedaan di dalam keluarganya yang luar biasa dan mereka berdebat, senang dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa beliau tidak suka berbeda pendapat dan sebagainya, itu tidak benar gitu. Dan itu ini yang saya bilang itu, ada persoalan gaya yang kita tidak terbiasa. Ada subkultur tertentu di Indonesia ini yang sering tidak diterima gayanya. Nggak bisa kita Apa yang paling Anda ingin dengar atau ingin lihat koreksi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang sejalan dengan harapan mahasiswa? Lebih banyak memastikan kebijakan itu betul-betul melibatkan partisipasi publik. Dari berbagai undang-undang yang kemudian menjadi kontroversi, itu tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali. 3 hak yang harusnya ada dalam partisipasi itu diabaikan, termasuk dengan revisi Undang-Undang Polri yang terbaru, Undang-Undang Militer dan lain-lain. Kalau Bang Fahri bercerita bahwa ini cara Pak Presiden mewujudkan cita-cita reformasi, itu tidak sesuai dengan data kita. Dari 6 tuntutan reformasi tinggal 1 saja yang belum rusak. Yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar naskah awal. Undang-Undang konstitusi kita masih konstitusi reformasi, 5 lainnya sudah hilang. Muncul multifungsi militer, peradilan yang kemudian tidak adil, punya problematika serius, bahwa adil Soeharto sudah tidak mungkin, bahwa kemudian ada mewujudkan pembagian kekuasaan yang baik. Bagaimana dengan pembagian kekuasaan? Koalisinya koalisi tunggal. Jadi 5 cita-cita sudah terbuang, hanyut. Oleh karena itu harapannya kalau memang itu cita-cita Pak Prabowo, wujudkan kembali cita-cita reformasi itu. Pastikan seluruh posisi yang diatur oleh konstitusi berada pada tempatnya. Bukan kemudian sekedar berpidato yang tinggi-tinggi tanpa kemudian mampu betul-betul membumi. Jadi kalau mengerucut pada satu pesan yang sederhana saja. Pak, bekerja jangan pidato. Bung Fahri terakhir. Pak Prabowo ini baru setahun 7 bulan atau 8 bulan. Dan kepada beliau dipikulkan semua amanat untuk memperbaiki apa yang keliru dalam 1/4 abad belakangan ini, dan beliau akan lakukan itu, dan beliau tidak kompromi dengan siapapun untuk melakukan itu. Karena dan Bung Fahri termasuk juga yang mendukung kalau ada aksi unjuk rasa mahasiswa itu adalah bagian dari untuk mengingat pemerintah negara dan tidak dituding sebagai digerakkan oleh Soros. Itu kita harus dianggap biasa saja sebagai percakapan daripada masyarakat sipil. Tapi Pak Prabowo dengan agendanya menurut saya dia akan melakukan transformasi besar-besaran, dan saya percaya Indonesia akan berubah menjadi lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Bung Fahri, terima kasih Bung Ferry. 2 Fahri di Rosi malam hari ini, 2 aktivis, 1 masih di dalam, 2 sudah 1 di luar. 1 di dalam, 1 di luar. Tetapi semoga kita masih tetap bisa mempercakapkan masa depan bangsa ini dengan hati yang dingin. Terima kasih telah menyaksikan Rosi, kita jumpa lagi Kamis depan. Sampai jumpa.